أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir pada malam ini untuk menjalankan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun petugas salat tarawih pada malam hari ini yaitu penceramah adalah Al-Ustaz Husni Tamrin SPDI Al-Hafiz. Sekali lagi penceramah pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Husni Tamrin SPDI Al-Hafiz. Imam salat tarawih pada malam hari ini Ustaz Agib. Bila salat tarawih pada malam hari ini Saudara Eko. Untuk tubuh oleh Ustaz Agib. Infak tarawih pada tanggal 1 April 2023 sebesar 450.000. Ketiga informasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wasyahrul mubarak wa syahrur rahmah wal maghfirah wa hukm minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Hadratul muhtaram jamaah salat tarawih Masjid Al-Aziz dan insyaallah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami yang paling mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih syukur kita kepada di mana Allah beri sayang kepada kita, beri cinta kepada kita, masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu praktikkan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kembali diberikan kepada junjungan kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan menuju alam kemahiran sampai saat sekarang ini yakni Islam, agama Islam. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-12. Tidak terasa alhamdulillah puasa kita sudah 11. Alhamdulillah jemaah malam ini masih bertahan, ya. Jemaahnya masih penuh, apalagi ibu-ibunya masih bertahan untuk bagaimana engkau iman berkisah untuk mengatakan dari zalnya. Barang siapa yang bangun di waktu malam melaksanakan ibadah seperti sholat isya, sholat tarawih, sholat tahajud, maka Allah ampuni dosa-dosa kita daripada dosa yang terdalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salat tarawih wa bilail tsani 'ashar." Pahala salat tarawih pada malam ke-12 ja'ayu bil qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa wajadtu kal-kamari fi lailatul qadar. Nanti wajah kita di hari kiamat seperti bulan purnama. Luar biasa.
orang-orang pada waktu itu di hari kiamat nafsi-nafsi mau menyelamatkan dirinya semuanya. Karena matahari sudah sebikar dari kepala kita, panas luar biasa, akan hancur daripada tubuhnya. Maka semuanya tergantung amal kita. Tapi kalau kita sholat terang pada malam yang ini malam 12, insya Allah ketika sholat terang kita kerjakan dengan khusyuk wudhu, konsentrasi dan tertib, insya Allah wajah kita di hari kiamat kelak Allah jadikan seperti bulan purnama. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini bersatu kembali bertepatan mengenangkan kepada saya dengan tema ceramah kita, yakni keutamaan menuntut ilmu. Ya, Nabi itu sekali Rasulullah dicatat tema ceramahnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Ya, karena kalian semuanya belajar, ya, generasi-generasi untuk bagaimana ke depan menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi Quran khususnya menjadikan bakat menjadi pandai dunia yang ada. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah ilmu di dalam kitab Surah An-Nasih, setelah membicarakan tentang perihal puasa, keutamaan puasa, kemudian dibahas tentang babul ilmu. Ilmu itu ada 3 hurufnya. Huruf yang pertama adalah huruf ain, yang bermaksud ilmihin, artinya suatu kemuliaan, suatu karam. Maka orang yang menuntut ilmu itu berikan kemuliaan, ya. Allah tinggikan derajatnya, walladzina utul ilma darajat. Karena ini memang menuntut ilmu kewajiban kita semua, ya. Bukan hanya anak-anak kita, generasi kita, sampai kita mati kita tetap belajar dan belajar. Kalau dulu minal mahdi ilal belajar itu dari ainan sampai liang, sampai kita mati. Namanya belajar adalah proses agar kita mengetahui, memahami. Dahulu orang tua kita tidak ada belajar, ya. Di masa penjajahan dilarang sekolah, makanya kemudian dijajah, dia bodoh. Ketika kita bodoh, kemudian dijajah oleh bangsa lain, maka disuruh belajar. Dihajar di orang tua selalu pendidikan kita, pokok pendidikan kita, bagaimana kekuatan daya kita paham, kita harus belajar. Itu hanya pertama hurufnya. Yang kedua huruf lam. Lam itu bermaksud latif pun, artinya lemah lembut. Maka setelah kita menuntut itu, kita harus sudah tahu, pasti kita sudah tahu. Dengan adanya ilmu yang kita tahu, kita harus bagaimana menyadari diri kita tentang lemah lembut, tawadu, kerendahan hati. Karena orang yang berilmu itu hanya 3 tahap saja. Ketika dia sudah tahu, biasanya dia sombong, dia merasa diri. Apalagi dia sudah sarjana S1, S2, S3, terlebih kalau sudah S3, semuanya orang yang anggap kecil, semuanya ilmunya sudah tinggi. Ini yang kita suka Rasulullah SAW. Semakin ada ilmu kita, pengetahuan kita bersifat seperti babi, semakin berisi, semakin dulu. Maka orang yang mempunyai ilmu yang harus bersifat tawadu. Para ulama, para ustaz, para kiai harus bagaimana bersifat tawadu, kerendahan hati, memuliakan, berhikmah kepada yang berilmu. Dia punya guru agar ilmu berkah. Terakhir adalah ummi, mahabbah, artinya kecintaan. Ketika kita sudah ada ilmu, ada programnya, sudah kita amalkan ilmu, ada mahabbah, cinta dengan ilmu, maka ilmu akan datang daripada keutamaan ilmu. Man arada dunya fa alaihi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi ilmi, wa man arada huma fa alaihi ilmi. Kalau kita mau bahagia di dunia, tuntutlah ilmu, belajarlah. Rasulullah SAW ketika ayat turun daripada surat Al-Alaq, ayat yang pertama Iqra, yang artinya bacalah, maksudnya adalah belajar. Rasulullah tidak tahu apa yang harus dibaca, dia tidak pernah belajar.
Tapi setelah dia belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam, dia tahu bagaimana sebenarnya itu Al-Quran, sehingga beliau dikenal sebagai Al-Quran yang berjalan. Dan semua alatnya adalah wa innal Quran. Alat Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dari itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ala kulli muslimin wal muslimin. Inilah kewajiban kita sebagai orang Islam, laki-laki dan perempuan, kita harus bagaimana belajar menuntut ilmu, karena keutamaan ilmu itu luar biasa. Di hari kiamat kelak itu nanti dicari mana manusia ini yang sering memberikan fatwa, memberikan ilmu. Suatu ketika dalam kiamat dijelaskan ada 4 golongan manusia setelah berlomba ini masuk surga. Di sana ada orang yang berilmu ulama, kiai, ustaz. Yang kedua ada orang yang syahid di medan jihad, peperangan. Yang ketiga ada orang yang dermawan. Orang dermawan yang sudah berderma. Mungkin kita belum selesai, ada kita belum berderma. Dia sudah berderma. Yang pernah dia menceritakan kedermawaannya. Apa yang dia keluarkan berjalan bagi saya karena Allah semuanya. Dan yang keempat adalah Al-Maqbul. Semua faid berlomba-lomba bagi cepat masuk dalam surga. Di pintu surga. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril, ada apa sih 4 orang itu? Mengapa dia berebutan ini masuk surga cepat? Maka setelah diteliti, ternyata ditanya satu persatu. Ditanya yang pertama adalah orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, membunuh orang kafir. Dia menjawab, ya memang karena saya dengar dari orang alim, ulama. Lalu mereka itu berkata bahwa Anda ini tak jelas, masa harus mendahului daripada orang yang menyampaikan. Maka dia nuduh. Begitu juga orang yang ada Maqbul. Kalian mendengarkan daripada ulama yang menyampaikan bahwa Maqbul itu waris dasar rencana masuk surga. Begitu juga orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu asli bagi Allah, wa karim minan nas, wa karim minal jannah, wa ba'id minan nar. Orang yang suka berderma itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Maka dia cepat masuk surga. Yang terakhir adalah ulama, maka disuruh aja ulama masuk surga cepat. Karena kau yang menyampaikan. Tapi ulama ini tahu diri. Walaupun kemudian ini keutamaan ilmu dia sudah dapat, dia menyadari dirinya. Saya ada ilmu karena adanya orang yang dermawan ini. Dia memberikan saya rezeki. Ya. Saya bisa beli kitab, menyumbangkan uangnya di pesantren-pesantren, menyumbangkan uangnya di masjid-masjid. Ada kitab suci Al-Quran yang saya baca. Di situ saya belajar. Maka dari itu ada yang mulia banyak keutamaan-keutamaan. Maka dari itu lagi dan lagi kita berupaya dengan semungkin tetap belajar sampai akhir hayat kita, karena inilah yang menolong kita di kemudian hari. Mungkin yang ini dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita waktu kita yang misalkan kita lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.